حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah hazanillah wa yakum jami'a kaum muslimin wal muslimat, para sahabat Radio Mas FM di mana saya berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua, hidayah taufik, sehingga kita bisa berjalan di atas jalan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, jalan yang lurus, yang akan menghantarkan kepada ridho Allah Ta'ala, kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kajian kita pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kajian kita dengan kitab terjemah Cara Mudah Belajar Islam karya Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau ketika masih hidup salah seorang ulama ahlul hadis, ahlus sunnah dari Amman, Yordania, dan beliau salah seorang murid terdekat dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sekitar 25 tahun beliau mengambil ilmu dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan banyak sekali karya-karya tulis beliau, ratusan judul kitab yang telah beliau tulis, menunjukkan ilmu beliau, menunjukkan akidah beliau, manhaj beliau yang lurus, mengikuti jalan as-salafus salih. Kita lanjutkan dalam materi kajian kita, masih dalam pembahasan, yaitu pembahasan yang terakhir di kitab ini tentang pembahasan al-maut, ya, tentang kematian. Setelah kita lewati beberapa pembahasan tentang makna kematian, bahwa setiap makhluk hidup akan mengalami kematian, tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Kemudian pembahasan kedua tentang pentingnya mengingat kematian untuk menyiapkan amal berbekalan menghadap Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, diingatkan oleh beliau bahwa hanya amal perbuatan yang dibawa setelah kematian, akan ditinggalkan keluarga, akan ditinggalkan harta benda yang Allah berikan di dunia. Kemudian berikutnya beliau ingatkan tentang pentingnya seorang muslim yang akan menghadap Allah untuk husnudzon kepada Allah Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, memperbanyak zikir, terutama kalimat tahlil la ilaha illallah. Kemudian beliau ingatkan tentang tuntunan ziarah kubur, yang itu sunnah untuk mengingatkan seseorang terhadap akhirat, juga untuk berbuat baik kepada ahlul kubur. Berikutnya sekarang berterjemah halaman 194, dua kategori jenazah. Beliau terangkan di sini dalam terjemah, tidak lepas dari dua kondisi. Boleh jadi dia orang saleh dan taat kepada Allah, atau orang fasik dan kafir yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan keadaan di dunia ini memang berpasang-pasangan. Sebagaimana ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada atas, ada bawah, ada surga, ada neraka, ada dunia, ada akhirat. Ada orang saleh, ada orang yang jahat, ada orang beriman, ada orang yang kafir. Dan itu semua sebagai petunjuk tentang keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa makhluknya itu berpasangan. Tetapi Al-Khaliq, dia esa, dia sendiri, dia tunggal.
tidak ada sekutu baginya. Kemudian disebutkan orang pertama, orang saleh, apabila meninggal dunia akan merasa nyaman karena ia melihat kenikmatan surga dan pahala baik yang Allah janjikan kepadanya. Dalam hadis yang sangat panjang dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dari hadis sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, hadis yang sangat panjang, Nabi SAW memberitakan bagaimana manusia itu meninggalkan dunia menuju akhirat. Apa yang akan dialami? Nabi SAW memberitakan tentang nyawa orang mukmin yang keluar. Demikian pula nyawa orang kafir yang keluar. Bahwa ketika nyawa seorang mukmin akan keluar, maka datanglah rombongan para malaikat yang mereka berwajah bersinar sebagaimana matahari, kemudian duduk di sejauh mata memandang. Kemudian datang malakul maut, kemudian memberitakan kabar gembira kepada nyawa orang mukmin tersebut untuk keluar dari tubuhnya dengan ridha, dengan senang, karena akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, ridha Allah Ta'ala, surga Allah Ta'ala. Maka walaupun berat dan sakit, nyawa seorang mukmin akan keluar dengan sukarela karena diberitahu kabar gembira tersebut oleh malakul maut. Yang mana Nabi SAW mengatakan keluarnya nyawa seorang mukmin seperti tetesan air dari kirbah. Kemudian begitu keluar langsung diambil malakul maut, kemudian diserahkan kepada malaikat-malaikat rahmah yang telah menyiapkan kafan dari surga, wewangian dari surga. Kemudian dibawa naik ke atas langit. Dan setiap melewati rombongan malaikat, maka para malaikat mendapatkan bau harum, sehingga mereka mengatakan, ini ruh siapa? Begitu harum, maka dikatakan ruh fulan bin fulan. Disebut dengan namanya terbaik di dunia. Karena ketika di dunia mungkin orang punya banyak nama. Ya, nama yang ngasih orang tuanya, nama yang ngasih temannya, ya, dan kadang-kadang yang ngasih temannya yang jelek-jelek. Maka akan dipanggil dengan nama yang terbaik, fulan bin fulan. Begitu setiap naik ke langit sampai dihadapkan kepada Allah SWT, dan Allah perintahkan, tulislah amal hambaku di Illiyin. Kemudian jasadnya, rohnya dikembalikan ke jasadnya untuk ditanya setelah itu. Dan Allah memberikan kemudahan untuk menjawabnya. Pertanyaan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa ilaikum? Dan bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus oleh Allah kepada kamu? Dia menjawab dengan baik, kemudian ditambahkan surga kepada dia. Ini surga yang nanti akan kamu masuki. Ditambahkan kepada dia neraka, ini neraka ketika kamu tidak beriman. Maka dia bergembira, kemudian dia pun berdoa kepada Allah, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah datang hari kiamat. Maka dia menanti dalam keadaan senang bergembira mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya orang yang kafir ketika akan meninggal dunia, datanglah malaikat-malaikat azab yang berwajah menyeramkan dan hitam. Kemudian mereka datang sejauh mata memandang. Datanglah malakul maut memberitakan kemurkaan Allah dan siksa Allah kepada nyawa orang kafir. Maka nyawa orang kafir pun tersebut tidak mau keluar, tidak mau keluar. Dia berusaha lari dan sembunyi dalam tubuhnya. Maka oleh malakul maut nyawa dipaksa keluar, ditarik keluar, dipukul di tubuhnya, wajahnya, punggungnya, kemudian dipaksa keluar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut, sebagaimana ditariknya besi dari bulu-bulu domba. Kemudian setelah itu segera diambil oleh malaikat azab dan sudah disiapkan kafan dari neraka. Kemudian dibawa naik ke atas dan mendatangkan bau yang sangat busuk. Maka ditanyakan, ini ruh siapa ini? Sangat busuk sekali.
Maka dijawab ruh fulan bin fulan dengan namanya yang terjelek yang dia punya di dunia. Akan tapi ketika dibawa naik ke langit, maka langit semua tertutup. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran dan Nabi langsung membacakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 40. Allah mengatakan innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka tidak beriman kepada ayat-ayat kami, bersombong kepada ayat kami, menolak ayat kami, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hayata. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami Allah Ta'ala akan berikan balasan yang adil kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ketika langit tidak dibukakan, kemudian nyawa pun dilempar oleh malaikat, kemudian kembali kepada jasadnya, kemudian akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Dia ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan dan dia nggak bisa menjawab. Maka dia pun disiksa di dalam kuburnya. Kemudian ditunjukkan neraka tempat tinggalnya nanti. Kemudian ditunjukkan surga. Ini jika kamu beriman, tempatmu di sini. Maka dia sangat susah dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma la tuqimis sa'ah. Ya Allah, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Itu hadis yang sahih dari Imam Ahmad, dari sahabat Al-Bara' bin Azib, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat panjang. Kemudian yang kedua, sedangkan orang kedua, orang fasik dan kafir, dengan kematiannya orang-orang merasa nyaman dan terbebas dari gangguan dan kejahatannya. Dan dia sendiri akan mendapatkan balasan berupa siksa yang pedih. Dilihatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Al-Ansari, bahwa ketika ada jenazah yang lewat di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, ketika mungkin ini ganti dengan pernah ya, karena kalau ketika seolah-olah Nabi selalu melakukan, padahal tidak demikian. Pernah, bahwa pernah ada jenazah yang lewat di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Ya, di sini disebutkan, ia akan merasa nyaman atau orang lain akan merasa nyaman karena terlepas dari dirinya. Ya. Sabda Nabi, mustarihun, orang yang istirahat. Wa mustarahun minhu, dan orang-orang diistirahatkan dari dia. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan mustarih wa mustarahun minhu? Ya, orang yang istirahat, orang yang nyaman, dan orang lain merasa nyaman terlepas dari dirinya. Kemudian beliau bersabda, al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunya. Dia akan istirahat, yastarih, dia istirahat, min nasabid dunya, dari kelelahan dunia. Di dunia ini melelahkan bagi orang beriman. Karena dia tahu untuk apa dia diciptakan di dunia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ibadah adalah puncak ketaatan yang diiringi dengan puncak kecintaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan itu berat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hawa nafsu itu banyak tidak menyukai ketaatan kepada Allah. Hawa nafsu lebih menyukai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, dalam hadis Imam At-Tirmidzi dan yang lain sebagainya, ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk melihat surga, maka malaikat Jibril mengatakan, demi Allah, orang yang mendengar tentang surga, dia akan memasukinya.
Karena sangat indahnya, sangat nikmatnya di surga itu. Kemudian Allah SWT merintahkan agar surga dikelilingi oleh al-makarih. Sesuatu yang enggak disukai oleh hawa nafsu manusia. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan melihat lagi. Kemudian dia mengatakan, aku khawatir tidak akan ada orang masuk surga. Karena begitu beratnya masuk surga. Dikelilingi hal yang enggak disukai oleh hawa nafsu manusia. Ibadah-ibadah itu asalnya berat bagi manusia. Orang sukanya santai, orang sukanya berleha-leha, bersenang-senang, mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah ciptakan neraka. Dan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Kemudian malaikat Jibril pun melihatnya. Dan dia mengatakan, demi Allah, orang yang mendengar tentang neraka, dia enggak akan memasukinya. Begitu mengerikan. Begitu dahsyat siksanya. Kemudian Allah perintahkan untuk dikelilingi dengan syahwat. Dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan melihatnya. Kemudian saya itu malaikat Jibril mengatakan, aku khawatir tidak akan ada orang, semua orang akan masuk neraka. Begitu menyenangkan jalan ke neraka. Itu hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi dan sebagainya. Saya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Sedangkan neraka dikelilingi oleh hal yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Mereka di dunia ini kaum muslimin, kaum mukminin mereka berat. Ya harus ini wajib lakukan, ini haram yang dilakukan, harus dia tinggalkan. Yang wajib kadang berat, yang haram kadang menyenangkan. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Nabi langsung mengatakan, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Surga itu adalah surga bagi orang, dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin. Dan surga bagi orang kafir. Orang mukmin di dunia banyak aturan-aturan. Ini wajib, ya ini enggak boleh. Maka seperti penjara. Tidak bebas. Adapun bagi orang kafir mereka tidak percaya terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seperti surga. Tetapi dunia itu adalah sementara. Kita lihat bahwa dunia sudah berjalan miliaran tahun. Sebelum kita lahir sudah berjalan. Dan ketika kita hidup juga berapa puluhan tahun mungkin, nggak sampai ratusan tahun, dan dunia akan terus berjalan. Sehingga masa berjalan begitu lamanya. Maka dunia itu sebentar sungguh bagi manusia. Maka bagi seorang mukmin ketika wafat, dia istirahat dari kelelahan dunia, min nasabid dunia, dari kelelahan dunia. Istirahat dari berbagai kewajiban yang ada. Wal abdul fajir, sedangkan hamba yang fasik, hamba yang jahat, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Yastarihu minhu, istirahat dari hamba yang kafir ini, yang fajir ini, al ibadu, hamba-hamba, yakni manusia, wal biladu, dan kota-kota, wasyajaru, dan pepohonan, wad dawabu, dan binatang-binatang. Apa maksudnya? Kekafiran, kemaksiatan itu menyebabkan bencana-bencana. Menyebabkan bencana-bencana. Sehingga akibat dari dosa-dosa akan menimpa manusia yang lain. Akan menimpa binatang, akan minta hewan, akan minta kota-kota yang ada. Maka ketika ada orang meninggal dunia, ya, dan dia orang yang kafir banyak maksiat, maka istirahatlah hamba-hamba yang lain dari sebab-sebab kemaksiatan dia. Ya mungkin di sini banyak yang ahli kesehatan, kedokteran. Bukankah banyak penyakit itu disebabkan kemaksiatan? Bukankah penyakit-penyakit seperti AIDS dan semacam itu karena kemaksiatan? Dan sudah diberitakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari sebelum beliau.
ketika perzinahan tersebar, maka Allah akan menimpakan satu penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dalam hadis yang sahih dari Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Berikatulah ketika orang-orang yang jahat itu mereka meninggal dunia, maka hamba-hamba Allah yang lain istirahat dari gangguan mereka. Hadis ini dalam catatan kaki ya, itu nomor 8 ya, tetapi tidak ada nomor 8. Disebutkan hadis riwayat Imam Muslim kalau nomor 9 ya. Hadis ini Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Imam Ibnu Hibban. Hadis ini muttafaqun alaihi. Kemudian dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil jenazah." Asri'u bil jenazah atau bil jenazah. Bersegeralah kalian dalam mengusung jenazah. Fa in taku salihatan. Karena jika jenazah itu adalah orang yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha. Maka penyegeraan itu merupakan kebaikan yang kalian persembahkan untuknya. Wa iyyaku siwa dzalik. Namun jika jenazah itu tidak demikian, fasarun tadaunahu an riqabikum. Maka itu berarti penyegeraan atas diturunkannya keburukan dari pundak kalian. Ya, ini pada catatan kaki ya nomor 9 mestinya 10 ya. Ini Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Nabi SAW mengatakan asri'u bil jenazah. Segerakanlah di dalam mengusung jenazah. Karena di zaman Nabi SAW itu jenazah itu diusung dengan cara dipikul. Dengan cara dipikul. Dan termasuk sunnah Nabi adalah memikulnya dengan berjalan cepat. Tapi tidak dengan lari. Dengan berjalan cepat dan tidak dengan lari. Sebagaimana dibahas panjang lebar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Yang ketika ada orang yang berlari-lari bawa jenazah, maka diperingatkan sebagian sahabat supaya tidak lari, tidak berlari, tapi berjalan cepat. Dan di antara faedahnya memikul jenazah adalah untuk mengingatkan pada kematian. Ya, orang akan lebih ingat. Dengan dia mengikul jenazah itu akan lebih ingat terhadap kematian. Oleh karena Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengingkari tentang bawa jenazah dengan mobil dan semacamnya. Kecuali kalau jauh, itu darurat. Tapi kalau dekat, maka dengan mengangkat, memikul itu sunnah. Adapun kalau jauh itu namanya darurat, ya tidak masalah. Hadis ini berkaitan dengan masalah menyegerakan berjalan ketika mengangkat jenazah. Tetapi juga hadis ini dijadikan dalil para ulama untuk menyegerakan pengurusan jenazah secara umum. Ya. Adapun hadis-hadis yang khusus ya tentang supaya mengurus jenazah secara umum segera bersegera memang nampaknya tidak ada yang sahih. Tetapi ini diambil dari hadis ini juga oleh para ulama. Supaya segera di dalam mengurusi jenazah. Apa hikmah menyegerakan memikul jenazah itu berjalan dengan cepat? Nabi mengatakan, jika jenazah itu jenazah yang saleh, maka kebaikan yang kamu segera memberikan kepada dia. Karena ketika orang itu orang yang baik, Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, mayat ketika dipikul dia seorang yang baik, seorang yang saleh, seorang mukmin, dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Pernah dengar hadis itu? Ya. Segerakan aku, segerakan aku. Kenapa? Karena dengan dikubur nanti dia ditanya, kemudian akan dapat nikmat kubur setelah itu. Akan dapat nikmat kubur. Maka dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Kemudian jika jenazah itu buruk, maka keburukan yang engkau segera letakkan dari pundakmu. Kamu segera letakkan ini keburukan.
Dan orang yang kafir yang dipikul jenazahnya atau orang yang jahat, orang yang buruk, dia akan mengatakan ila aina tadhhabuni? Ila aina tadhhabuni? Kemana aku akan dibawa? Kemana aku akan dibawa? Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi SAW mengatakan wa iyyaku siwa dzalik. Jika jenazah tidak demikian. Kita lihat di sini ketika Nabi menjelaskan kebaikan, beliau mengatakan fa in taku salihah. Jika jenazah itu salihah, baik. Tetapi ketika Nabi menyebutkan keburukan, Nabi enggak menyebutkan keburukan. Nabi mengatakan wa iyyaku siwa dzalik. Jika jenazah tidak demikian, apa faidah hal ini? Allah mengatakan faidahnya untuk menghinakan keburukan. Keburukan enggak pantas disebut-sebut. Tidak pantas disebut-sebut. Yang pantas disebut itu kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ya, oleh karena itulah seperti berita kebaikan supaya dianjurkan disebar-sebarkan. Tapi berita keburukan jangan disebar-sebarkan. Jangan terlalu banyak menyebarkan berita keburukan. Itu tidak baik. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Ta'ala menyebutkan kebaikan, keburukan, mesti kebaikan lebih banyak disebutkan. Allah menyebutkan Nabi Musa, kemudian Fir'aun. Sebutan Nabi Musa lebih banyak. Allah menyebutkan surga neraka. Surga lebih banyak Allah sebutkan. Kebaikan sebutkan. Lebih banyak daripada keburukan. Karena ketika keburukan disebarkan, diberitakan, ada orang-orang yang ingin mencobanya. Orang yang ingin menirunya. Oleh karena itulah sebagian kejahatan-kejahatan sekarang karena meniru di YouTube. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Sampai pelaku bom itu ada yang belajarnya di YouTube. Nggak punya guru. Belajarnya di YouTube. Ya. Ada orang membunuh orang lain dari mana? Dari YouTube. Maka dengan keburukan disebar-sebarkan, orang akan tertarik untuk mengikuti. Ya. Maka keburukan itu jangan disebar-sebarkan. Kalau memang perlu sebutkan, jangan panjang lebar. Tetapi kebaikan, sebarkan kebaikan sehingga orang akan mengikutinya. Kemudian sabda Nabi SAW, "Fasyarun tad'unahu riqabikum." Keburukan yang kamu turunkan dari pundak kalian. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengistinbatkan faedah, mengambil kesimpulan faedah dari hadis ini. Kalau itu keburukan, kamu segera tinggalkan dia. Maka termasuk berkawan, pilih kawan yang baik. Jangan memilih kawan-kawan akrab yang buruk. Ini keburukan kamu tinggalkan. Segera kamu tinggalkan. Kita kenal siapapun gak masalah. Orang baik, orang buruk kita kenal gak masalah. Tetapi menjadikan kawan akrab, ya, tempat kita curhat dan semacamnya, pilih kawan-kawan yang baik. Karena kawan itu akan memberikan pengaruh. Di dalam pepatah bahasa Arab disebutkan as-sahibu sahib. As-sahibu as-sahib. Kawan itu akan membawa kawannya. Kawan akan membawa kawannya. Hadis ini dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian berikutnya kematian membuat Muslim waspada. Kalau orang mengetahui bahwa kematian pasti terjadi dan orang nggak akan bisa lari. Bahkan orang yang ingin lari nggak akan bisa lari. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Jum'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Nabi kepada orang-orang Yahudi, "Innal mautal ladzi tafirruna minhu." Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala yang Dia Maha mengetahui perkara yang nampak dan yang tidak nampak. Perkara yang tidak nampak, perkara yang nampak Allah Maha mengetahui. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan beritahukan kepada kamu terhadap semua perbuatan kamu.
Akan ditampakkan kepada kamu semua perbuatan kamu. Semua tertulis dan buku catatan amal. Gak mungkin orang bisa lari dari kematian. Walaupun orang, ada dokter nggak di sini ya? Ada, Pak dokter. Seandainya orang jadi dokter sampai spesialis, sampai super spesialis, ahli dalam berbagai macam penyakit dan pengobatannya, selamat nggak dari kematian? Akan selamat. Ya. Ada ahli herbal. Ya. Saya kenal beberapa ahli herbal yang ahli. Ya. Bahkan ada seorang ustadz dari Surabaya itu ahli herbal. Ustadznya ahli herbal, istrinya dokter. Kemudian wafat dalam keadaan muda. Rahimahullah ta'ala. Orang yang ahli kesehatan pun nggak akan selamat dari kematian. Semua nggak akan selamat dari kematian. Oleh karena itulah, kalau orang tahu seperti itu, maka tentu akan mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Maka beliau sebutkan di sini dalam terjemah ini, Muslim sejati menyikapi dunia serta berbagai perkara dunia dengan kehati-hatian. Ia tidak akan menjadikannya sebagai obsesi dan tujuan utama. Sebaliknya ia menjadikan dunia ibarat tempat persinggahan menuju kampung akhirat. Atau sebagai sarana untuk melakukan berbagai amal saleh. Pasalnya ia menyadari betul kemungkinan akan kematian yang datang secara tiba-tiba. Seorang mukmin menjadikan tujuan utamanya itu akhirat, bukan dunia. Kenapa? Dia tahu dunia itu sementara, akhirat itu pasti akan didatangi dan kekal abadi. Dan dia menjadikan dunia itu sebagaimana persinggahan saja untuk menuju kampung akhirat. Dia akan melakukan berbagai amal saleh ketika masih ada kesempatan. Karena bisa jadi orang meninggal dunia mendadak, apalagi di zaman sekarang. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dari Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Nabi SAW mengatakan, hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadisus Sahihah. Nabi mengatakan ketika menyebutkan tentang tanda dari kiamat, wa min asrati sa'ah ayaktsura mautul fuja'ah. Di antara tanda hari kiamat banyaknya kematian mendadak. Banyaknya kematian mendadak. Kematian yang orang nggak menyangka akan datang begitu cepatnya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sehat, kemudian dia yang merawat orang yang sakit. Kemudian yang meninggal dia malah yang merawat dahulu. Ada nggak? Ada nggak? Dan itu bukan sekali dua kali. Suatu ketika saya pernah lewat di suatu tempat di daerah Tanon, Sragen. Tempat yang sangat terpencil. Tempat yang di situ jalannya udah mentok, nggak ada jalan yang lain. Nggak ada jalan yang lain, itu udah mentok sudah. Tapi di situ ada rumah yang saya begitu kagetnya, banyak sekali karangan bunga yang besar-besar. Itu ada orang meninggal dunia. Banyak sekali karangan bunga di situ. Padahal terpelosok. Kemudian jalannya udah mentok, udah nggak ada lagi, jalan buntu. Kemudian teman di sana bercerita, itu yang meninggal itu dosen Pak Ustadz. Di Semarang. Suami istri dosen. Istrinya itu sudah stroke. Suaminya yang merawat. Suaminya meninggal ketika sedang olahraga. Dan badminton atau apa gitu meninggal. Jadi dua-duanya dosen, ya. Istrinya udah stroke, suaminya yang merawat. Ya, ketika sedang olahraga, suaminya yang meninggal dunia. Dan seperti ini saya ketemu di banyak tempat. Hari Ahad yang dulu, mungkin 2 pekan ini, ya, saya ada acara di Sukoharjo, mampir ke tempat kerabat silaturahmi, ya. Di hari itu dia cerita, kemarinnya, dia cerita sedang layat di besannya. Ya seperti itu juga. Istrinya udah sakit lama, bahkan di kursi roda.
Kursi rodanya ngambil dari sini, katanya dari sini, dari tempat kerabat itu. Kemudian, laki-lakinya ya, di kursi roda laki-lakinya. Kemudian istrinya yang merawatnya. Ya. Bahkan di malam itu masih ikut pengajian di masjid. Sebelum subuh, istrinya yang meninggal dunia. Istrinya yang meninggal dunia. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Apalagi zaman sekarang, ada tol. Ya kan? Ada tol kan? Sering kan orang mendengar berita kematian di tol? Ya enggak? Enggak tua, enggak muda. Tol itu enggak tahu umur orang yang lewat. Ya. Sampai pernah di daerah mana ya itu ya? Ragen ya. Ada seorang nenek meninggal dunia, cucunya, anaknya dari Jakarta atau Bekasi mau layat ke sini, ya di tengah jalan kecelakaan, ya menjelang subuh, akhirnya dikubur neneknya, anak neneknya ini dan cucunya satu lubang di Sragen. Semoga Allah rahmati mereka semua. Mereka Muslim nampaknya dari beritanya, dari pakaiannya seorang Muslim. Itu peringatan bagi kita semua. Yang Allah berikan peringatan kepada kita. Maka hendaklah setiap Muslim merenungkan apa yang akan dipersembahkan untuk kehidupan pasca kematian. Dan apa saja di dunia yang bisa memalingkannya dari akhirat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia bertutur, Rasulullah SAW memegang pundakku lalu bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Kun, jadilah engkau. Terjemahnya tinggallah di dunia. Kun, jadilah engkau. Fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah atau seperti engkau itu orang asing. Abiru sabilin, atau pengembara. Hadis ini dari Imam Al-Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu beliau masih muda. Beliau masih muda. Ketika perang Ahzab itu tahun 5 Hijriah. Usia Ibnu Umar 15 tahun. Karena waktu itu sebelumnya ada perang Uhud. Ya, Nabi memerintahkan sahabat yang mau perang supaya daftar, Ibnu Umar daftar. Waktu itu beliau ditolak karena umurnya belum sampai. Umurnya waktu itu 14 tahun. Ya, jadi Nabi itu ketika merintahkan perang itu juga dilihat ini udah balik atau belum juga dilihat. Ya, beberapa sahabat ditolak untuk ikut perang. Abdullah bin Umar, Al-Bara bin Azib. Ya, beberapa sahabat ditolak. Kenapa? Belum balik. Umurnya belum 15 tahun. Dari sini baru mengatakan kalau anak laki-laki sudah 15 tahun ke atas sudah dewasa. Ya, kalau yang hukum umum kan 18 tahun. Ya, Arab tuku rokok umurmu piro? Walaupun 18, ya wis ra apa-apa. Sesungguhnya kalau dalam Islam ya balik bagi laki-laki 15 tahun ke atas sudah balik. 14 tahun beliau mendaftar untuk perang Uhud, ditolak oleh Nabi karena belum cukup umur. Kemudian tahun berikutnya terjadi perang Ahzab, beliau pun sudah ikut. Waktu itu sudah 15 tahun. Itu tahun 5 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berarti ketika Nabi wafat, umur dari Abdullah bin Umar kurang lebih 21 tahun. Mudah kan? 21 tahun. Kurang lebih 21 tahun. Tapi lihat bagaimana nasihat Nabi kepada Ibnu Umar. Waktu itu Nabi meletakkan tangannya di pundak Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, akhadha an-Nabi SAW bimangkibi. Nabi memegangi pundakku. Tsumma qala, kemudian mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kenapa Nabi memegang pundaknya, tangannya di pundak Ibnu Umar? Ya, menunjukkan kedekatan, keakraban, dan nasihat itu akan lebih mengena. Kalau kita dengan kawan kita kan, bro, ya, lebih dekat dengan itu.
Nabi meletakkan tangannya di pundak Ibnu Umar yang masih muda dan mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang gharib. Di sini disebutkan, diterangkan terjemahannya gharib, orang yang asing. Maksud asing di sini bukan asing dalam bahasa kita aneh, bukan. Gharib itu artinya orang yang tinggal di kota lain, orang yang merantau. Gharib itu orang yang merantau, tinggal di negara orang, di kota orang. Ketika seseorang umpamanya kerja di Jepang, kontraknya berapa? 3 tahun kalau Jepang. 3 tahun ya, itu yang pengalaman. 3 tahun kontrak. Ketika orang kerja di Jepang 3 tahun kontraknya, ya, mungkin nggak dia itu akan membangun rumah di sana, padahal dia di situ cuma 3 tahun. Ya, kemudian menghabiskan uangnya di sana, kan nggak mungkin. Mesti akan nabung gajinya itu untuk pulang kampung, pulang ke Seragen nanti. Ditabung dia gajinya. Bukan untuk difoya-foya di situ, bukan untuk buat rumah di situ. Uang dia cuma 3 tahun. Ya, begitulah orang di dunia itu gharib. Dia orang asing di dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan orang beriman, bahkan manusia di dunia ini dia itu gharib, dia itu merantau. Karena tempat asalnya, tanah airnya itu surga. Bukankah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Ibu Hawa, masukkan ke surga? Itulah tanah air manusia. Tempat asal manusia surga. Tapi kemudian mereka, kata Imam Ibnu Qayyim, manusia sedang ditawan oleh musuhnya. Di dunia ini, sedang ditawan di dunia ini, dan merantau. Mungkinkah kita akan kembali ke tempat asal kita, di surga? Ya tergantung amal kita masing-masing sekarang. Kalau orang merantau tadi, nggak mungkin dia akan begitu perhatian di tempatnya sendiri itu, yang sedang dia merantau itu. Buat rumah di sana, senang-senang di sana, uangnya habis di sana. Enggak, dia tabung. Gajinya dia tabung untuk pulang kampung. Nah, kita di dunia begitu juga. Kita nggak akan menetap di dunia, akan ke akhirat nanti. Maka apa bekal? Apa amal solehmu yang sudah kamu siapkan? Abiru sabilin, atau jadilah engkau seperti abiru sabil. Terjemahnya di sini pengembara, ya. Ini salah ya. Pengembara. Abiru sabil bukan pengembara. Abiru sabil itu musafir. Pengembara dan musafir beda. Musafir itu orang yang bepergian jelas tujuannya. Ya, umpamanya dari Makkah menuju Madinah, ya, dari Sragen ke Jakarta, kan jelas tujuannya. Itu musafir. Kalau pengembara itu nggak jelas kemana. Ya, nggak jelas. Oleh karena kalau pengembara dalam bahasa Arab itu disebut dengan sa'ikh. Jadi kata saha yasihu sa'ikh, siyaha, mengembara. Islam nggak ada pengembaraan, nggak ada. Ya. Nggak ada mengembara. Orang maksudnya bepergian tanpa tujuan, jalan ke sana kemari, cari kebenaran, nggak ada. Tapi Islam nggak ada. Mengembara itu nggak ada. Kalau niatnya ibadah, nggak ada. Kalau niatnya cari uang nggak apa-apa. Ya, di NTT umpamanya, NTB sambil berdagangan. Itu bukan mengembara, itu memang berdagang. Cari uang. Abiru sabil musafir. Ya, ini lebih tinggi daripada gharib. Kalau gharib itu masih tinggal. Masih menetap. Umpamanya di Jepang 3 tahun umpamanya. Ya, ini menetap. Masih melakukan pekerjaan di situ, tapi musafir jalan terus dia. Dia lebih tinggi derajatnya daripada gharib. Dia jalan terus. Istirahat, yang kalau lelah dia istirahat, jalan lagi. Tapi tujuannya jelas. Abiru sabil tujuannya jelas, akhirat, surga yang dia tuju. Apa yang dia bawa ke sana? Kalau gharib masih dia tinggal di tempat, dia punya barang macam-macam, mungkin punya kulkas, mungkin punya ini, punya mobil, mungkin punya. Ya. Tapi kalau musafir jalan terus dia, nggak punya banyak barang-barang. Sekedar yang dia butuhkan untuk jalan terus.
Dengan dari dunia ini dia ambil secukupnya untuk jalan terus. Ini wasiat dari Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengambil faedah dari nasihat Nabi ini. Beliau mengatakan kepada muridnya, ketika menyampaikan hadis itu, beliau iringi dengan nasihat kepada muridnya. Idza amsayta fala tantadhir sabah. Jika kamu masuk berada di waktu sore hari, jangan menunggu pagi hari. Wa innasbahta fala tantadhiril masa. Dan jika kamu masuk di waktu pagi, janganlah menanti sore hari. Wa khudh min sihatika li maradik. Ambillah, manfaatkan, jadikanlah masa sehatmu bekal untuk masa sakitmu. Wa min hayatika li mautik, dan masa hidupmu bekal untuk masa setelah wafatmu. Nasihat Ibnu Umar kepada muridnya ketika menyampaikan hadis Nabi tadi, beliau iringi dengan nasihat. Jika kamu masuk waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Maksudnya, gunakan hal yang bermanfaat. Karena waktu terus berjalan. Matahari terus berputar, nggak berhenti. Bukan ulama zaman dahulu yang dikenal dengan semangat thalabul ilmi. Ya. Kemudian ada yang menegurnya. Kok enggak istirahat? Ya. Kata beliau, kamu bisa menghentikan matahari enggak? Terus berjalan matahari. Imam Ahmad bin Hanbal, juga ulama yang dikenal semangat thalabul ilm. Ya, ditanya oleh seseorang, "Ya Ahmad, ila mata tahmilu al-makhbarah?" Wahai Ahmad, sampai kapan kamu selalu membawa tinta? Ulama zaman dahulu kalau belajar itu bawa kertas, bawa tinta. Bukan hanya modal telinga. Kalau modal telinga itu kan dengar, ya, kemudian pulang hilang. Ya. Dengan bawa tinta, bawa kertas, ditulis. Ya. Dan tinta zaman dahulu enggak sebagaimana pulpen kita sekarang, otomatis ya, itu dicelupkan dulu kan gitu. Imam Ahmad ditanya, "Ya Ahmad, ila mata tahmilul mahbarah?" Wahai Ahmad, sampai kapan kamu membawa tinta? Terus belajar. Kata beliau, al-mahbarah ilal maqbarah. Ya, membawa tinta sambil yang kubur. Maksudnya belajar itu terus, ya, sampai meninggal dunia. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Oh gitu, waktu nganggur, udah baca Al-Quran, zikir. Oh di nganggur, ya, manfaatkan. Baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Manfaat dunia, ya, mungkin buat barang apa, mungkin kerja apa yang bisa dapat uang, atau kesehatan, atau apa. Manfaat dunia. Manfaat akhirat, ya untuk kebaikan akhirat, untuk ketaatan, untuk ibadah. Ya. Ada beberapa kitab, Masya Allah, ya, yang kalau orang baca akan tersentuh bagaimana para ulama dahulu memanfaatkan waktunya. Itu luar biasa. Ada beberapa kitab bertentang hal tersebut. Bagaimana para ulama dahulu memanfaatkan waktunya. Imam Ibnul Jauzi, ya, beliau punya banyak kitab juga. Itu beliau orang yang sangat mementingkan waktu. Sampai ketika ada tamu pun, ya, beliau sambil ngobrol dengan tamu, beliau nyambi apa yang bisa disambi. Ya, termasuk meraut pensil. Ya, jadi walaupun ada tamu tetap masih mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ya, meraut pensil dan sebagainya. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk orang yang sangat mementingkan masalah waktu. Ya, dulu beliau sering ditanya orang-orang, dimintai fatwa. Dahulu kan belum ada HP, ya, belum ada WA, ada langsung telepon. Ya, maka beliau kalau ditanya cepat, apa yang ditanyakan? Ini udah langsung jawab, langsung tutup. Ya, sampai kok begitu sih beliau, maksudnya nggak begitu banyak waktu untuk orang yang bertanya.
Ya kamu tanya ini saya jawab, sudah selesai. Ada urusan yang lain lagi. Ada kerjaan yang lain lagi. Ya, itu. Maka beliau Syekh Ibnu Umar diberikan wasiatnya, jika masuk waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Jika masuk waktu pagi jangan menunggu waktu sore. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu. Kan orang sekarang kan masukannya buang-buang waktu. Ada seorang ulama ahli tafsir namanya Jamaluddin Al-Qasimi. Imam Jamaluddin Al-Qasimi, seorang ulama ahli tafsir dari Syam. Beliau pernah melewati sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di warung sambil makan-makan. Ya, kalau sekarang kan ngopi. Ngopi atau di angkringan. Beliau melewati itu, beliau mengatakan, seandainya mereka mau menjual waktunya kepadaku, aku beli. Seandainya mereka mau menjual waktunya kepadaku, aku beli. Maksudnya beli itu kurang waktu untuk kegiatannya. Orang ini buang-buang waktu. Itu Imam Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Gunakan, kata beliau, waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Ketika waktu sehat, banyak yang bisa dilakukan, dimanfaatkan. Oh, ini waktu pengajian, oh ini waktu sholat jamaah. Ketika sehat bisa. Sakitnya mungkin nggak bisa. Gunakan ketika sehat seperti itu. Saya pernah menengok seseorang, ya. Jadi dia pernah ikut jamaah pengajian, kemudian lama nggak datang. Ya. Bahkan katanya agak memusuhi pengajian kita. Kemudian dia sakit. Sakit waktu itu, ya sampai perutnya membesar gitu. Kita menengok, rombongan menengok. Waktu itu dia mengatakan sambil menangis. Ya, Pak Ustadz menggian kulo mantun kulo aja ngaji malih. Sambil menangis. Menggian kulo mantun kulo aja temut ngaji malih Pak Ustadz. Menyentuh hati. Tapi kemudian qadarullah enggak lama kemudian wafat. Rahimahullahu ta'ala. Ini ketika masih sehat. Luangkan waktu untuk kalian bermantau. Ini waktu pengajian, ini waktu sholat jamaah, ini waktu untuk ketaatan. Sebelum datang waktu sakit. Dan manfaatkan hidupmu sebelum masa wafatmu. Ketika hidup masih ada waktu untuk beramal saleh. Ketika mati sudah. In qata amaluhu. Terputus amalan. Kecuali yang dikecualikan. Kemudian yang pembahasan terakhir di sini. Manfaat mengingat kematian. Mengingat kematian banyak memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Antara lain yang pertama, menjadikan waktu lebih bernilai dan bermakna. Hingga dengan mengingat kematian itu seorang muslim dapat menyadari berbagai kewajiban syariat yang dibebankan kepadanya. Kalau orang itu tahu bahwa waktu yang terus berjalan dan waktu terbatas, dia nggak tahu sampai kapan diberi kesempatan Allah Ta'ala, maka ketika masih ada kesempatan, gunakan. Gunakan. Waktu itu kan ada 3. Waktu yang telah berlalu. Itu nggak akan berulang lagi. Waktu yang akan datang, yang kita belum tentu mendapatinya. Dan waktu sekarang ini kesempatan kita. Kesempatan kita waktu sekarang yang ada. Gunakan untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, menjadikan muslim berupaya meninggalkan perbuatan haram. Dan menjauhkan diri dari maksiat serta dosa. Sebagian orang ketika diingatkan untuk meninggalkan kemaksiatan yang dia makan wah belum bisa, enggak bisa. Kata yang berikan nasihat, kamu bisa jamin enggak besok masih hidup kamu? Bisa jamin kamu? Pun ada yang terbuka dengan kalimat seperti itu. Yang ketiga, membuat orang mukmin lebih pengasih dan penyayang. Juga tidak bersikap sombong dan semena-mena. Karena dia tahu bahwa hidup dunia enggak akan selamanya. Hidup dunia enggak akan terus keadaannya seperti ini. Maka ketika dia melihat orang yang susah, dia akan kasih sayang. Tidak akan berbuat zalim kepada yang lainnya. Dia tahu semua akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang keempat, membuat seorang muslim malu terhadap Rabb Allah Ta'ala.
yang terus memberikan nikmat dan kebaikan, sedangkan ia terus mendurhakai dan melanggar perintahnya. Banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Ta'ala, maka kamu tidak akan bisa membatasinya. Tidak akan bisa menghitung semuanya. Coba orang menghitung nikmat Allah yang berikan kepada dia. Gak bisa dia membatasi nikmat Allah Ta'ala tersebut. Ada seseorang yang mengadu kepada seorang alim tentang susah hidup dia, rezeki yang seret. Kata orang alim ini, kamu kalau dua tanganmu dibeli sekian mau enggak? Ya enggak mau. Kedua kakimu dibeli sekian mau enggak? Ya enggak mau. Kedua matamu dibeli sekian mau enggak? Enggak mau. Lu kamu udah kemana-mana bawa sekian loh. Sekian puluh. Itu yang di total. Enggak ada nilainya. Saya pernah ketemu seseorang ya, di suatu tempat, sudah wafat rahimahullah ta'ala. Ya. Itu kakinya dengan kaki palsu. Bangsa yang di rumahnya jenguk ya, seseorang. Ya. Pakai kaki palsu. Waktu itu harganya kaki palsunya dia itu 200-an juta kalau nggak salah. Kaki palsu. Padahal kaki palsu nggak mungkin seperti kaki asli kan. Ya enggak? Enggak mungkin. Itu sudah sekian itu. Ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Kaki, tangan, ya jari-jari, mata, telinga, otak. Enggak ada nilainya. Maksudnya enggak ada nilainya itu enggak ternilai. Bukan berarti enggak ada nilainya enggak murah ya. Enggak terhingga. Maka nikmat Allah seperti ini apa yang syukur yang kamu berikan. Berdasarkan poin terakhir perlu ditanyakan kepada seorang muslim zaman ini, di manakah sifat malumu kepada Allah? Wahai orang yang kondisi seperti itu, banyak nikmat tapi banyak maksiat. Sungguh rasa malu sang hamba kepada Rabbnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan dosa sekaligus memotivasi dirinya untuk berbuat kebaikan. Kemudian di akhir kitab disebut oleh Syekh tentang doa beliau, ya Allah berikanlah kepada kami taufik untuk mentaatimu. Karunikanlah kepada kami surgamu dan wafatlah kami di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian alhamdulillah selesai kita baca kitab yang sangat berharga ini. Ya, karya Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Khalabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Semoga memberikan faedah yang besar bagi kita semua, meningkatkan iman, takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan seputar bab ini terutama, atau yang lainnya kami persilahkan jika ada. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, yang saya tanyakan Ustadz, untuk memanfaatkan waktu di antara yang utama mana Ustadz? Seperti saya pribadi ya, kita memanfaatkan waktu untuk baca Al-Quran dengan memahami isinya, ataukah kita menghafal Al-Quran di antara kita membaca Al-Quran dengan memahami isinya dengan kita menghafal itu keutamaannya Ustaz yang tanyakan. Itu mana yang utama Ustaz? Untuk pengalaman pribadi saya ini terutama. Mungkin bagi yang lain. Itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran ya itu secara umum keutamaan ya mustahab. Kecuali yang memang harus dihafal seperti Al-Fatihah. Ya, karena kalau Al-Fatihah mayoritas ulama mengatakan itu rukun di setiap rakaatnya. Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah harus dihafal.
Dan tentu juga surat-surat pendek yang harus dibaca untuk sholat, ya harus hafal. Adapun menghafal umpamanya seluruh Al-Quran, maka itu suatu keutamaan, hal yang mustahab. Hal yang mustahab. Ya. Dan orang bisa menilai dirinya, saya kira-kira mudah nggak menghafal umpamanya. Kalau yang dia mudah menghafal, ya bagus menghafal. Ya karena semakin banyak hafalan juga semakin nilainya semakin besar. Karena ketika orang membaca Al-Quran, membaca itu bisa dengan tulisan, bisa dengan hafalan. Sebagaimana Nabi itu kalau membaca Al-Quran itu enggak dengan tulisan. Beliau buta huruf. Beliau membacanya adalah dengan hafalan. Disebut oleh Syekh Ibnu Ashur At-Tunisi dalam tafsir beliau Tanwir wa Tahrir, kata beliau ketika membahas bahwa sifat Nabi itu tidak bisa baca dan tulis. Kenapa disebut dalam Al-Quran bacalah? Kata beliau membaca itu bisa dengan tulisan, bisa dengan hafalan. Sedangkan membaca Al-Quran baik dengan tulisan maupun hafalan itu pahalanya itu dihitung satu huruf. Setiap satu huruf. Jadi enggak ada pada kebaikan membaca selain baca Al-Quran. Setiap huruf. Ya. Kemudian bagi orang-orang yang mungkin susah ya untuk menghafal, ya maka memahami Al-Quran mungkin lebih utama bagi dia. Ya, bahkan Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah manusia itu tadabbur terhadap Al-Quran? Ya. Ayat ini ada di dua tempat dalam Al-Quran yang semuanya tertuju pada orang non-muslim. Kalau non-muslim saja disuruh tadabbur, apalagi orang Islam. Ya. Itu tertuju pada non-muslim dan dua ayat tersebut dalam surat An-Nisa. Yang satu dalam surat Muhammad. Afala yatadabbaru dalam Al-Quran. Tidakkah mereka itu tadabbur dalam Al-Quran? Orang yang merenungkan Al-Quran dia bisa menjadi beriman bahkan. Bahkan banyak kisah-kisah zaman dahulu maupun zaman sekarang. Orang yang membaca Al-Quran untuk mencari kesalahan Al-Quran berubah menjadi beriman kepada Al-Quran. Saya pernah punya kawan dari Solo yang bercerita ada orang yang masuk Islam di Solo sana yang sebelumnya seorang penginjil. Dia mengatakan orang Islam itu kalau mau belajar kitab sucinya semakin dia belajar semakin yakin. Tetapi kalau mereka semakin belajar kitab sucinya semakin nggak percaya. Dan itu realita. Berapa banyak orang yang belajar sungguh-sungguh kitab mereka kemudian menjadi nggak percaya. Ya kalau di Barat ada istilah agnostis namanya, agnostik. Orang nggak percaya pada kitab suci lagi. Karena ketika semakin dipelajari mendalam ternyata semakin banyak kontradiksi pertentangan dan masuk akal. Tapi Islam nggak demikian. Ya maka kita lihat diri kita masing-masing. Kalau memang kita mudah menghafal, ya menghafal bagus. Bahkan ada orang yang sudah tua menghafal juga bisa. Ya. Ada yang muda juga bisa, Allah mudahkan Al-Quran. Juga memahami Al-Quran Allah mudahkan. Ada terjemah Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, ada tafsir per kata, tafsir per ayat. Ya, itu Allah mudahkan. Kalau bisa kita menjamak keduanya lebih bagus. Tidak mempertentangkan. Jelas Pak Nggih? Nggih. Di dalam berdoa Ustaz, seseorang pada saat tasahud ingin mengulang doanya itu sampai mungkin 3 kali. Bagaimana? Boleh apa enggak? Kemudian yang kedua, seseorang dalam bepergian tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Apakah itu menggugurkan sholat arba'innya? Jazakallahu khair. Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa? Seseorang dalam bepergian tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Apakah itu menggugurkan sholat arba'innya?
Jadi pertama ya tentang berdoa sampai mulai 3 kali itu termasuk kebiasaan Nabi SAW. Nabi itu kalau berdoa biasa diulang 3 kali. Sehingga tidak masalah. Orang berdoa diulangi 3 kali enggak masalah. Kemudian yang kedua tentang sholat arba'in. Ya, perlu diketahui arba'in itu apa sih? Arba'in itu 40. Ada 2 hadis tentang ya sholat arba'in. Yang satu hadisnya lemah tapi terkenal. Ya, yaitu barang siapa yang satu yang dikenal banyak orang tapi tidak ada hadis yang sahih, sholat arba'in di Masjid Nabawi. Mungkin kita pernah dengar seperti itu. Ya, maksudnya kalau sholat di sana 40 kali, ya 40 kali, ya itu terus menerus, maka akan mendapatkan yaitu keutamaan khusus. Ya, ini hadisnya tidak sahih. Yang sahih itu arba'in yang sahih itu dan riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa yang tidak ketinggalan. Karena saya tidak ketinggalan takbiratul ihram dalam sholat jamaah bersama imam selama 40 hari. Bukan 40 kali. Maka dia mendapatkan 2 jaminan kebebasan. Pertama, kebebasan dari neraka. Yang kedua, kebebasan dari kemunafikan. Ya. Jadi tidak ketinggalan makmum, tidak ketinggalan takbiratul ihram imamnya selama 40 hari. Nah, mungkin tadi yang ditanyakan tadi kalau orang bepergian enggak sholat jamaah, apakah kehilangan ini gitu nggih maksudnya? Mungkin itu. Nah, dalam hadis Imam Al-Bukhari ya, Nabi menyatakan bahwa kalau orang itu sakit atau kalau orang itu musafir, maka ditulis kebaikan bagi dia sebagaimana kebiasaan dia ketika sehat dan tidak musafir. Itulah jawabannya. Jelas Pak nggih? Jelas nggih? Nggih, jelas nggih? Nggih, nggih. Kok guyu mawon. Izin bertanya Ustaz. Nggih, monggo. Bismillah, izin bertanya Ustaz tentang roh tadi yang di awal kajian disampaikan bahwa ketika roh itu sudah dicabut, itu kan dibawa malaikat, kemudian jenazah yang dikubur ini kan didatangi oleh malaikat untuk ditanyai 3 perkara itu. Nah, pertanyaan kami yang pertama, ketika ditanya oleh malaikat itu apakah roh dan jasad itu bersatu kembali ataukah hanya rohnya saja? Kemudian setelah itu apakah selalu bersatu sampai hari kiamat? Dan ini sebagian di masyarakat juga tersebar cerita-cerita khurafat Ustaz. Misalkan karena roh orang kafir itu tertolak, tidak bisa tadi masuk pintu langit akhirnya dilempar. Itu kan banyak cerita gentayangan gitu ya. Ya rohnya kan gentayangan karena tidak diterima gitu. Lah ini apakah seperti itu Ustaz, mohon pencerahannya dan ilmunya tentang perjalanan ruh setelah mati tadi Ustaz. Jaya Kelegaran. Sip. Jadi ketika roh jasad sudah dikubur ya, kemudian roh dikembalikan, maka rohnya menyatu dengan jasadnya. Jadi di dalam kubur itu roh dengan jasad menyatu. Dengan itulah para ulama menjelaskan bahwa hubungan antara roh dan badan, roh dan jasad itu sesuai dengan keadaan di alamnya. Contoh, ketika janin sudah berumur 120 hari, kan Allah perintahkan malaikat meniupkan ruhnya. Berarti waktu itu sudah ada ruh. Dan ada badan di situ. Berarti ruh dan badan sudah menyatu. Ketika umur 120 hari. Tetapi menyatunya badan dan ruh ketika di rahim berbeda ketika di dunia. Jelas nggih? Kemudian ketika lahir di dunia, maka ruh dan badan itu menyatu. Ya, kata para ulama yang dominan badannya.
Di dunia ini yang dominan badannya. Kemudian ketika di alam kubur pisah sebentar, karena ruh diambil, kemudian ketika dikubur menyatu lagi. Tetapi kata para ulama, yang dominan itu ruhnya. Itu ruhnya. Ya, karena orang yang sudah meninggal itu ruhnya dipegang oleh Allah Ta'ala. Dipegang oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu, kemudian di hari kiamat nanti ruhnya menyatu lagi dengan sempurna. Para ulama mengatakan dua-duanya berperan dengan sempurna. Ruh dan badannya semuanya berperan dengan sempurna sehingga nikmat dan siksa itu mengenai dua-duanya. Ruh dan badan. Jelas ya? Kemudian yang kedua tentang ada ruh ngelambrang. Ya. Karena ruhnya enggak diterima oleh Allah Ta'ala itu enggak benar. Yang enggak ada ruh ngelambrang itu enggak ada. Kenapa? Karena ruh orang yang telah mati itu dipegang oleh Allah Ta'ala. Dia enggak bebas kemana-mana. Ya, kalau roh ngelambrang itu kan kayaknya bebas kemana-mana. Dan berkuasa. Ya. Dia sing matine aku dioyak. Ya. Ini enggak demikian. Nah, ruh itu dipegang oleh Allah Ta'ala, dikuasai oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu enggak benar demikian. Jadi itu dipegang oleh Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan adanya ruh yang kelihatan. Itu dibahas oleh para ulama. Ya. Termasuk yang membahas dengan agak lengkap juga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Syekhul Islam punya kitab yang sangat bagus sekali, judulnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Perbedaan wali Allah dengan wali syaitan. Jadi Allah itu punya wali, kekasih. Syaitan juga punya wali, kekasih. Yang masing-masing keduanya kadang-kadang muncul hal yang luar biasa. Tapi kalau wali syaitan dengan sihir, bantuan syaitan. Kalau dari wali Allah dengan karomah. Kalau dia wali biasa atau mukjizat, kalau itu adalah nabi dan rasul. Beliau menjelaskan di sana bahwa ketika ada orang yang mati kok muncul, ya, bahkan kadang-kadang mendatangi keluarganya dan pesan, ya, memberitahu saya punya hutang di sana, engko dibayar ke yo, aku ben iso turu, dan semacamnya. Itu kata Syekhul Islam rahimahullah, itu jin yang datang. Itu jin yang datang menyerupai orang yang sudah mati. Karena jin itu bisa menyerupai dan bentuk apapun yang kehendaki dengan izin Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Supaya manusia punya keyakinan-keyakinan yang enggak benar. Ya, ruh datang, ruh ngelambrang. Ya, itu kurang lebih demikian. Karena jin syaitan itu menyesatkan manusia sesuai dengan akal pikiran mereka. Kalau orang itu keyakinannya kepada orang yang telah mati umpamanya, memiliki kemampuan, kekuasaan, kemudian dia datang ke kubur yang dikeramatkan, umpamanya ke kuburannya Pangeran Sambernyowo di Karanganyar, akan datang jin dan mengaku sebagai ruhnya Pangeran Sambernyowo. Ya, ada orang yang punya keyakinan ke Wali Songo, akan datang ruh dan mengaku saya Wali Songo. Begitu, sesuai dengan pemikiran orang tersebut. Ya. Dulu pernah ada seorang ikhwan dari Malang yang ikut di Ibnu Abbas. Ya, kemudian saya itu pindah ke Ukhuwah, kemudian kuliah di UMS. Setelah itu saya nggak tahu sekarang di mana. Sempat jadi ustadz di Ukhuwah. Ya, beliau cerita dahulu sebelum mengenal dakwah salafus saleh, dia ikut gurunya yang waktu itu supaya mintanya itu, ya, minta supaya didatangi oleh Wali Songo sesuai yang dia inginkan siapa. Nanti akan didatangi ruhnya. Ya, kue njaluk opo. Untuk menyesatkan manusia sesuai dengan akal pikiran orang tersebut. Jelas ya? Mungkin demikian yang kita sampaikan, ya, karena sudah jam 9. Insya Allah kita bisa sambung waktu yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.